Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga awal tahun baru serta niat baru kali ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Ada pepatah loh mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama Ibu Yusra Lana Nurila. Saya biasa dipanggil dengan sebutan Ibu Lana. Ibu di sini selaku guru BK atau konselor kalian di sekolah. Hai anak-anakku, Ibu mau tanya nih, apa sih yang kalian rasakan pada masa pandemi seperti ini? Tentu ada nggak sih rasa bosan, suntuk, dan sebagainya. Namun, di balik itu semua kita harus mensyukurinya, bukan? Gimana ya caranya? Ya tentunya harus tetap semangat dan bahagia dalam segala hal, demi meningkatkan sistem imunitas tubuh agar tidak mudah sakit ya. Sebenarnya kita boleh saja keluar rumah jika ada keperluan. Asal ingat ya, selalu disiplin dengan mematuhi protokol kesehatan. Setelah ini, Ibu akan memberikan apa saja ya kira-kira protokol kesehatan yang harus kita patuhi. Coba sekarang perhatikan disiplin protokol kesehatan. Apapun pandanganmu soal COVID-19, mari disiplin protokol kesehatan untuk melindungi kamu, keluarga, dan lingkungan. Yang pertama, wajib memakai masker mulut. Apa sih, Bu? Gunanya pakai masker itu? Penting gak sih? Pastinya penting ya, untuk mencegah penularan dan penyebaran penyakit dari mulut ataupun hidung. Karena kita berhak menghindari orang yang lagi bersin, batuk, dan lain sebagainya. Yang kedua, rajin cuci tangan. Ada yang tahu berapa langkah rajin untuk cuci tangan? Ya, tepat sekali, ada 6 langkah cuci tangan yang baik dan benar. Lalu ketiga, ada jaga jarak fisik. Jaga jarak fisik bisa sejauh 1 meter antara kita dan orang lain. Yang keempat, hindari dan jangan bikin kerumunan. Oke? Paham sampai sini ya? Coba yuk kita renungkan, sebelum adanya COVID-19, ketika kita dan orang-orang di sekeliling kita saling merasa sehat, bebas beraktivitas di luar, sampai lupa dengan kondisi rumah. Maka dari itu, kini saatnya kita mengkaji diri, belajar di rumah, bermain di rumah, beribadah di rumah, dan tetap di rumah dalam melaksanakan aktivitas apapun. Ya, meski di rumah saja, harus tetap dong belajar dengan rajin ya, agar kelak bisa menjadi orang yang sukses dan berguna bagi nusa dan bangsa. Alangkah baiknya kita harus paham dalam merencanakan masa depan kita. Tapi, gimana ya caranya, Bu? Maka dari itu, yuk simak materi Ibu hari ini dengan baik ya. Baik, materi yang kita akan bahas kali ini adalah merencanakan masa depanmu. Ada yang tahu nggak ya masa depan itu apa? Oke, masa depan adalah masa atau waktu setelah masa yang sekarang. Maka dari itu, kita harus merencanakan dari sekarang agar kedepannya jadi lebih baik dan persiapan lebih matang. Seringkali kita dihadapkan dengan berbagai macam pertanyaan. Yang pertama, bagaimana dengan masa depan saya? Lalu, masa depan seperti apa ya yang saya inginkan? 3 tahun atau beberapa tahun lagi, saya ingin menjadi apa ya? Oke, semua pertanyaan ini sangat sederhana, tapi seringkali kita sulit menjawabnya, bukan? Bisa jadi kita enggan memikirkannya sekarang, karena ingin menjalani saja hidup apa adanya seperti saat ini. Namun,
Begitukah hidup yang kita inginkan? Ya, tentunya kita harus memiliki banyak tujuan hidup. Banyak tujuan yang harus kita capai nantinya. Beberapa di antaranya ada karir, education, family, financial, physical, pleasure, public service, artistic, and attitude. Nah, kita di sini akan membahas tentang karir atau masa depan kita ya. Kok karir sih, Bu? Kita kan masih sekolah. Masa udah disuruh kerja? Dengerin baik-baik ya anak-anak. Merencanakan karir yang dimaksud di sini bukan berarti kalian harus bekerja saat masih di bangku sekolah, melainkan untuk merencanakan masa depan yang lebih matang. Yang perlu kalian tahu, karir di sini tidak hanya sebatas pada jenis pekerjaan saja, melainkan perencanaan karir ini salah satunya yaitu pendidikan lanjutan. Pendidikan lanjutan dari jenjang SMP atau MTS terdapat 3 jenis. Yang pertama ada SMA, kedua SMK, dan ketiga MA. Yang pertama, jika kamu ingin sekolah berbasis umum dan berencana melanjutkan kuliah, SMA bisa jadi pilihanmu. Yang kedua, jika kamu ingin memiliki berbagai keterampilan dan cepat bekerja, SMK bisa membantumu. Yang ketiga, jika kamu ingin memiliki pengetahuan agama yang mumpuni atau ingin jadi ahli agama, pilihlah MA atau boarding school. Nah, kalian ranahnya ingin kemana nih? SMA, SMK, atau MA? Bagaimana caranya merencanakan itu semua? Kapan kita akan memulai menata masa depan? Maka dari itu, yuk kita mulai dari sekarang dengan cara-cara berikut ya. Cara merencanakan masa depan. Yang pertama, pahami bahwa memiliki masa depan adalah penting. Masa depan adalah kehidupan. Apa yang kita lakukan adalah demi cita-cita. Jadi, masa depan itu muara dari semua yang kita lakukan dan menggerakkan untuk selalu maju. Yang kedua, fokus pada tujuan. Fokus dan konsentrasi langkah per langkah untuk menuju cita-cita tersebut sebagai target masa depan dalam mengambil keputusan. Misalnya, kita ingin cepat bekerja, punya keterampilan banyak. Apa yang harus kita fokuskan terlebih dahulu? Yang harus kita fokuskan terlebih dahulu adalah bagaimana caranya kita untuk masuk ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu SMK. Seperti itu. Lalu, yang ketiga, kenali potensi diri. Potensi diri dapat dilihat dari diri kita sendiri, apa yang kita senangi, bakat, minat kita, kemampuan kita, dan segala aspek yang lain yang kita miliki. Yang keempat, berani mencoba sesuatu yang baru. Jangan takut untuk mencoba. Dalam mencoba pasti ada jatuhnya. Tapi, jangan dilihat seberapa banyak jatuhnya, melainkan seberapa banyak kamu yang dapat bangkit. Semangat! Yang kelima, tekunlah berlatih. Orang yang tidak pintar tapi mau belajar akan lebih baik daripada orang yang pintar tapi tidak belajar. Lebih baik lagi jika pintar dan belajar. Yang terakhir, nomor 6, berdoalah dan tawakal selalu. Agar hidupmu tenang, berdoalah. Juga mintalah doa dan dukungan dari orang-orang yang kita cintai serta orang-orang di sekeliling kita. Jadi, keep spirit ya dalam merencanakan masa depan. Kita semua pasti bisa. Di sini ada 2 prinsip utama masa depan akan lebih baik jika yang pertama, mengubah hidup harus diawali dengan mengubah cara berpikir. Misalnya, tidak ada kata terlalu mudah untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Ubahlah cara berpikir kita secara tidak langsung, maka sikap mental pun akan berubah.
Sederhananya, kita berpikir aja positif. Nanti sikap-sikap yang kita munculkan itu semuanya baik dan positif. Yang kedua, rasa percaya diri dan kekuatan dalam diri. Misal kita dapat mengatasi rasa malas, takut, minder, ragu, dan sebagainya. Oke? Nah, karena kita sudah di penghujung materi, sudah paham belum sama materi-materi yang tadi kalian dapatkan? Selanjutnya, ini kita akan melakukan refleksi diri. Ada 3 yang perlu kalian jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Yang pertama, apa keinginan kamu? Yang kedua, apa saja sih hal-hal yang telah kamu lakukan? Yang ketiga, apa ya hambatan-hambatan kamu? Silahkan jawab ya, bisa kalian tulis di kertas. Sebelum Ibu menutup dengan salam materi kali ini buat kalian semua nih. Sejauh ini, kamu hebat sekali. Cobalah untuk mengikuti apa yang kamu rencanakan. Dengan demikian, kesempatanmu untuk mewujudkan cita-citamu semakin tinggi. You can if you think you can. Baiklah, terima kasih anak-anak. Sekian materi hari ini. Semoga bermanfaat. Refleksi diri bisa kalian jawab berupa tulisan ya. Stay safe, stay healthy, and stay at home. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.